Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Terima kasih atas kehadiran adik mahasiswa sekalian pada perkuliahan saya yang pertemuan pertama sistem informasi manufaktur ya untuk kelas 5A. Oke, seperti biasanya untuk pertemuan pertama ada dua pembahasan biasanya ya. Yang pertama adalah tentang gambaran mata kuliah, kontrak kuliah. Kemudian yang kedua nanti adalah materi pertama yaitu pengantar sistem informasi manufaktur. Saya akan sampaikan dulu tentang kontrak kuliahnya. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kalau saya memulai perkuliahan itu saya mengingatkan ya pada semua mahasiswa tentang profil lulusan sebagai sarjana teknik mesin. Sebagai sarjana teknik mesin nanti ketika kalian lulus itu diharapkan kalian akan mampu menganalisis dan mendesain sistem mekanika. Apa itu sistem mekanika? Ya, sistem mekanik yang terdiri dari mekanika. Kalau mekanika bahasa sederhananya kita adalah desain dan konstruksi. Kemudian ada energi, konversi energi. Ya, kemudian ada material dan ada manufaktur. Jadi mulai dari desain, terus kemudian nanti biasanya kalau mesin itu kan ada perubahan energi ya. Jadi energi potensial misalnya fuel gitu ya menjadi energi gerak gitu, seperti itu. Kemudian bahannya apa yang digunakan, materialnya apa, terus bagaimana bikinnya ya, proses manufakturnya seperti apa tuh. Jadi mendesain satu sistem mekanika serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang complex engineering problems. Permasalahan yang kompleks ini pasti dihadapi ya di setiap kalian kalau bekerja ya di satu perusahaan tertentu ataupun kalian berwirausaha itu pasti akan banyak menghadapi permasalahan yang kompleks. Nah, sehingga bagaimana bisa menyelesaikan itu ya, dan berkontribusi. Nah, kata kuncinya ada 3, yaitu menganalisis, mendesain, dan berkontribusi. Nah, jadi yang dikembangkan adalah kemampuan analisis. Makanya di dalam setiap mata kuliah itu mesti ada permasalahan studi kasus atau soal-soal yang diberikan, di mana di situ kalian akan berlatih. Nah, ini kalau mau menyelesaikan ini harus mana dulu yang diselesaikan, urutannya seperti apa, kemudian toolnya yang digunakan apa, metodenya bagaimana, kemudian asumsi-asumsi apa yang membatasi, gitu ya, dan seterusnya. Jadi membangun kemampuan analisis. Kemudian mendesain ya tadi desain sistem mekanika, baik itu desain, kemudian konversi energi, material maupun manufakturnya, lalu berkontribusi ya, dalam penyelesaian masalah. Nah, itu kemudian harapan itu ya, itu diwujudkan dalam capaian pembelajaran, target capaian pembelajaran yang ini ada di setiap mata kuliah. Target capaian pembelajaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ada 10. Capaian pembelajaran ini mulai dari yang sekedar untuk pengetahuan, knowledge ya, pengetahuan sains dan teknik. Kemudian engineering design and development of solution. Ya, jadi perancangan dan pengembangan solusi yang tentu memperhatikan environment dan sustainability, memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Ya, isu lingkungan dan keberlanjutan ini adalah isu yang yang wajib ya diperhatikan oleh setiap perusahaan manufaktur. Jadi bagaimana sebelum dilepas ke lingkungan itu nggak ada limbah gitu ya, atau limbahnya tidak merusak. Kemudian ada sustainable ya, jadi tidak merusak itu tadi, kemudian bisa sustainable, bisa berlanjut ya. Kemudian dari sisi eksperimen dan analisis data ya, capaian pembelajarannya eksperimen, analisis data, kemudian problem analysis, analisis masalah ya, kemudian pengenalan peralatan modern, introduction to modern tools. Peralatan modern apa itu software seperti yang kalian pelajari menggunakan
AutoCAD ataupun SolidWorks ataupun yang lainnya. Kemudian di statistik nanti kalian akan menggunakan Minitab, ya, satu software statistik. Kemudian software yang lainnya misalnya di SolidWorks ataupun AutoCAD itu ada CAE, ada Computer Aided Engineering, ya, untuk analisis kekuatan, analisis tegangan kayak gitu. Nah, kemudian termasuk juga peralatan modern yang berkaitan dengan pengukuran, ya. Ada jangka sorong dan segala macam, ya. Ada. Kemudian kemampuan berkomunikasi, communication. Kemampuan berkomunikasi, ya, yang biasanya itu dibangun melalui teamwork, ya, melalui kerjasama. Kemudian ada manajemen proyek dan biaya, yang manajemen proyek dan biaya. Ini di ekonomi teknik dipelajari, ya. Kemudian ada individual and teamwork, kerja bisa jalan, ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi ada tugas-tugas individu, ada tugas-tugas kelompok. Kemudian the engineering society and ethics, etika profesi. Sebagai seorang insinyur itu kita ada etika profesi sebagai seorang insinyur. Nanti biasanya di akhir ketika mau yudisium atau wisuda itu diberikan ada wawasan tentang. Kemudian lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat, ya. Dari strategi yang kalian pakai ketika kuliah, ya, untuk menyelesaikan satu permasalahan, misalnya ada studi kasus ataupun ada tugas, ya, tugas besar baik itu mandiri maupun kelompok, itu dari situ kalian kan belajar. Nah, budaya belajar yang dibangun itu ya, itu bisa berlanjut gitu, sehingga ketika bertemu dengan masalah yang baru di dunia kerja itu bisa survive, ya, tidak patah arang gitu atau tidak menyerah. Survive karena bisa tahu jalannya, ya, bagaimana mencarinya. Seperti ketika kita mencari jawaban di Google, ya, itu enggak sembarangan, kata kuncinya harus tepat gitu, ya. Jadi enggak asal masukkan aja. Kalau asal masukkan itu bisa jadi tidak sesuai yang kita cari gitu. Makanya perlu belajar cara belajar, ya, cara belajar sepanjang hayat ini. Oke, dan itu dibangun ketika kalian kuliah seperti sekarang. Nah, berbicara tentang sistem mekanika tadi, apa yang dimaksud dengan sistem mekanika? Tadi ada 4 fokusnya, yaitu mekanika, energi, material, dan manufaktur. Itu yang kemudian diturunkan ke mata kuliah. Ya, ada mata kuliah di mekanika, ya, ada mata kuliah dasar teknik mesinnya adalah kinematika dan dinamika, getaran mekanis. Kemudian dari dasar teknik mesin ini kemudian ada kuliah perancangan yang berkaitan dengan itu. Jadi ini ada urutannya semua. Lalu kemudian yang bentuknya adalah project atau tugas besar atau tugas akhir. Seperti di mekanika ini ada mata kuliah dasar kinematika, dinamika, getaran mekanis, lalu di kuliah perancangannya ada elemen mesin. Kemudian di konversi energi, setelah belajar fisika, ya, fisika 1, fisika 2 itu memang sangat mendasar gitu, ya. Jadi bekal utama. Makanya kalau fisika 1 atau fisika 2 nggak lulus itu repot di akhirnya karena nggak bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Energi itu kita belajar di fisika, termodinamika, mekanika fluida, perpindahan kalor, terus sedikit-sedikit, ya, kemudian diperdalam dalam kuliah dasar teknik mesin. Jadi satu mata kuliah masing-masing. Lalu perancangannya berupa mesin konversi energi, ya, contohnya pompa misalnya gitu, ya, kompresor gitu, misalnya. Kemudian untuk berikutnya material ada mata kuliah material teknik, kemudian mekanika dan kekuatan material, ya. Kemudian perancangan tekniknya kita ada pemilihan bahan dan proses, ya, pemilihan bahan dan proses. Kemudian manufaktur ada pengukuran teknik, metrologi, terus kemudian perancangannya ada gambar mesin, ada proses manufaktur. Dan termasuk yang sekarang ini yaitu sistem informasi manufaktur, ini masuk dalam golongannya manufaktur. Lalu kemudian ada tambahan satu yaitu kontrol. Ini adalah cukup baru, karena kita ketahui bahwa mesin-mesin industri saat ini ataupun mesin apapun, ya, yang kita temui di luar gitu, ya, itu hampir semuanya sudah terkoneksi gitu dengan komputer.
sehingga kita perlu belajar kontrol. Makanya kemudian ada mata kuliah teknik tenaga listrik. Nah, kemudian di perancangannya ada sistem kendali atau kontrol atau PLC, kemudian ada mekatronika. Lalu semua itu berending pada project. Ada 3 project. Yang pertama adalah capstone design. Capstone design ini kalau di kita itu adalah praktikum RBSM, rancang bangun sistem mekanika. Ya, praktikum rancang bangun sistem mekanika ini praktikum puncak, itu ya. Dimana di situ isinya ada mekanikanya, ada konversi energi, ya, kemudian ada material, ada manufakturnya. Ya, kalau memang membutuhkan kontrol, ada kontrolnya. Tetapi di praktikum kita belum, ya, baru sampai di manufaktur. Ya. Capstone design, kemudian ada PKL dan skripsi. Nah, jadi desainnya seperti itu. Nah, ketika nanti kalian semester 7 ataupun semester 8 itu sudah fokus pada satu konsentrasi tertentu, apa itu mekanika, artinya desain, konstruksi, ataukah konversi energi, ya, ataukah material, ataukah manufaktur, atau barangkali ada yang tertarik dengan kontrol. Itu spesifik, yang itu nanti berkaitan dengan skripsi yang akan diambil. Jadi sebelum ambil skripsi ada mata kuliah pilihan yang ataupun mata kuliah wajib konsentrasi, ya, yang harus diambil, ya, sehingga itu menjadi dasar untuk nanti di dalam mengerjakan skripsi. Oke, itu profil lulusan, ya. Terus kemudian ada capaian pembelajaran, lalu diwujudkan dalam mata kuliah. Kemudian tentang mata kuliah kita, yaitu sistem informasi manufaktur. Itu mata kuliah semester 5, ya, kalau di kurikulum kita. Saya akan menjelaskan latar belakang mata kuliah ini, ya, kenapa perlu, kemudian tujuan pembelajarannya, lalu bahan kajiannya apa, pokok bahasan ataupun topiknya apa saja, kemudian referensi yang digunakan, bukunya apa saja, lalu kemudian tentang perkenalan kita, ya, kontrak kuliahnya, mulai dari media ataupun format kuliah, kemudian jadwal, serta sistem penilaian. Kita mulai dari latar belakang. Kenapa sih mata kuliah ini perlu, ya, supaya punya alasan, ya, harus mengambil mata kuliah ini, gitu. Nah, memang wajib sih, tetapi paling tidak mengetahui apa di belakangnya. Yang pertama, yaitu perlunya mahasiswa teknik mesin mengetahui gambaran umum perusahaan manufaktur. Selama ini yang sudah dipelajari adalah proses manufaktur. Ya, kalian belajar berbagai macam proses manufaktur, baik itu di proses manufaktur 1, 2 maupun di praktikum. Ya. Dan di mata kalian digambarkan di luar itu, ya. Setelah proses itu kemudian ada apa lagi, gitu. Terutama yang ada di perusahaan manufaktur, ya, di level-level di atasnya. Kemudian yang kedua, perlunya mahasiswa teknik mesin memahami pemanfaatan sistem informasi dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi ada informasi-informasi yang berkeliaran, ya, artinya ada data ataupun informasi itu baik itu di mesin, ya, kemudian di materialnya ataupun antar proses manufaktur itu dengan tingkat manajemen. Ada informasi-informasi yang berkaitan, yang itu kemudian dipikir dalam satu sistem informasi. Nah, itu bagaimana memanfaatkan itu, ya, dalam perusahaan manufaktur. Kemudian yang ketiga, perlunya mahasiswa teknik mesin memahami keterkaitan antara proses desain dan proses manufaktur dengan proses lainnya dalam bingkai sistem manufaktur. Kalian sudah mempelajari desain, kemudian proses manufaktur sudah lewat, ya. Sekarang naik ke level atasnya yang berkaitan dengan sistem manufaktur. Sistem manufaktur ini lebih mengarah pada manajemen. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan mata kuliah ini lebih membahas, ya, tentang manajemen manufaktur, gitu, ya. Jadi sistem manufaktur dan manajemen manufaktur. Tujuan dari pembelajarannya, yang pertama sesuai dengan latar belakang tadi, maka yang pertama mahasiswa memahami aliran informasi dan aliran material serta peran penting keduanya dalam perusahaan manufaktur. Di dalam proses produksi itu ada
apa namanya, ada dua aliran utama, yaitu aliran material, itu perpindahan material ya di dalam perusahaan manufaktur itu, kemudian aliran sumber daya yang salah satunya adalah informasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam di pengantar. Kemudian mahasiswa mampu memahami peran sistem informasi dalam mendukung proses produksi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis keterkaitan antara proses manufaktur dengan bidang-bidang lainnya dalam kerangka sistem manufaktur. Jadi kita akan bahas mulai dari setelah proses manufaktur itu ada ya manajemen manufaktur ya di tingkat sel atau di tingkat lantai produksi. Lalu di atasnya itu ada manajemen sampai ke level top manajemen ya. Ya, itu yang akan kita bahas. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis aktivitas-aktivitas di luar proses produksi sebagai sistem pendukung proses manufaktur. Ya, ini ada sistem-sistem pendukung di dalam perusahaan manufaktur itu yang berpengaruh besar ya terhadap proses produksi. Ya. Kemudian bahan kajiannya dari latar belakang dan tujuan tadi, kemudian kita susun ya bab-babnya apa saja atau topik-topiknya apa saja. Pertama adalah pengantar. Ini adalah akan memberikan gambaran besar sistem informasi manufaktur itu seperti apa di satu perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua, basis daripada sistem informasi itu adalah Computer Integrated Manufacturing atau SIM. Ya, SIM, Computer Integrated Manufacturing. Itu kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Terus kemudian untuk membangun sistem informasi itu dibutuhkan otomatisasi, ya, otomatisasi dulu. Jadi sebelum membangun sistem informasi harus ada otomatisasi dulu. Sehingga kita perlu belajar otomatisasi mulai dari yang level paling bawah, yaitu sensor dan aktuator. Istilah yang keren sekarang adalah Internet of Things. Kemudian controllernya, yaitu PLC, Programmable Logic Controller. Lalu di atasnya ada supervisory control and data acquisition, ya, di mana data-data itu setelah didapatkan ini perlu untuk diolah. Kemudian manufacturing execution system, setelah data itu diolah, kemudian dieksekusi. Ya, keputusannya apa, lalu dieksekusi atau diaplikasikan. Itu manufacturing execution system. Lalu di atasnya itu lagi ada enterprise resource planning. Ini yang berkaitan dengan di luar manufaktur. Ya, ada finance, ya, ada keuangan, kemudian ada marketing, ya, kemudian ada apa lagi SDM dan seterusnya. Kemudian, nah setelah kita membahas dari sisi teknikal, dari mulai sensor sampai level ERP, ya, level top management, lalu kita akan membahas manajemen manufaktur ya, yang berkaitan dengan lantai produksi, tetapi sifatnya adalah manajerial, ya, manajemen pengaturan ya, pengaturan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi, tetapi sangat berpengaruh gitu ya. Maksudnya tidak terkait langsung dengan permesinan ya, yang berkaitan dengan proses produksi ya. Oke. Yang pertama adalah manajemen persediaan atau inventory management, ya, manajemen gudang ya, gitu, supaya didapatkan apa namanya jumlah barang yang efektif ya, untuk disimpan di gudang sehingga biayanya enggak terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya ada perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC, Production Planning and Control. Kadang ini disatukan ya, PPIC namanya, Production Planning and Inventory Control. Jadi antara inventory dengan PPC ini disatukan menjadi PPIC. Kemudian penjadwalan produksi, scheduling, penjadwalan produksi. Lalu tata letak pabrik, factory layout. Ya, kemudian logistik dan manajemen rantai pasok, logistik and supply chain management. Berikutnya performance measurement, pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, advanced manufacturing technology. Nah, kalau kalian lihat di mulai nomor 4 sampai dengan nomor 9, ini adalah kuliah manufaktur manajemen atau manajemen manufaktur. Ya, kalau di kita
kalau lebih nama lebih apa namanya familinya teknik industri, ya, teknik industri. Teknik industri itu awalnya dari situ, dari manajemen manufaktur, ya. Jadi awal lahirnya teknik industri itu adalah ketika ada satu mesin, ya, terus kemudian mesin ini bisa digunakan dengan baik, dengan optimal, itu ternyata perlu perencanaan yang baik, ya. Jadi bagaimana merawat mesinnya gitu ya, terus bagaimana men-setting parameter yang tepat gitu, dan sebagainya. Itu kemudian muncullah di situ ini perlu di-manage dengan baik. Kemudian kita ada punya berapa mesin gitu, bagaimana cara menggunakan mesin ini supaya optimal semuanya gitu ya, sehingga tidak hanya fokus pada satu mesin. Lalu kemudian letak daripada mesin-mesin di lantai produksi itu juga perlu diatur gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya sudah ada order ini, ada 1000 order misalnya, terus kemudian mesin kita itu cuma 5, terus gimana ngatur jadwalnya untuk tiap mesin gitu ya. Nah kemudian di dalam perusahaan manufaktur itu ada aliran barang, aliran dari gudang ke mesin, dari mesin ke apa namanya, ke mesin yang lainnya, terus kemudian ke penyimpanan akhir sebelum dikirim ke customer. Nah, ada logistik gitu. Nah lalu kemudian muncul ilmu-ilmu itu ya, ada tambahan, ternyata tidak cukup kita hanya bisa menjalankan mesin, tapi bagaimana kita bisa mengatur semuanya. Nah lalu muncullah teknik industri itu, sehingga sebagai seorang sarjana teknik mesin kita perlu mengetahui, walaupun tidak secara mendalam ya, paling tidak mengetahui di sekitar kita itu ada apa gitu ya, di sekitar selain daripada proses produksi, selain daripada material, ya kita tahu desain. Nah, kemudian di sekitar kita, kalau kita di satu perusahaan manufaktur itu ada apa saja. Nah diantaranya adalah ini yang perlu diatur. Materi 4-9 ini kalau di teknik industri itu satu mata kuliah masing-masing, ya. Jadi ada mata kuliah inventory management, ada kuliah PPC, kemudian scheduling ada sendiri, tata letak pabrik ada sendiri, logistik apalagi ya, SCM, lalu performance measurement juga ada sendiri. Nah tapi di kita karena kita perlu memahami saja ya, tidak sampai mendalam, tapi tahu lah gitu ya, tahu ilmunya, maka kita masukkan ke dalam mata kuliah ini di sistem informasi manufaktur, karena ini semua akan berujung pada satu sistem informasi yang terintegrated ya, terintegrasi semuanya. Oke. Lalu kemudian khusus materi yang 10 ini, Advanced Manufacturing Technology, ini adalah sebagaimana kita ketahui sekarang eranya industri 4 ya, industri 4 di mana banyak ditemukan teknologi-teknologi baru yang itu kemudian apa namanya, dimasukkan juga ke dalam manufaktur, artinya dipakai gitu ya, dipakai atau diimplementasikan dalam manufaktur. Contohnya misalnya IoT, Internet of Things, ya, Internet of Things mulai dari sensor sampai kemudian didapatkan data, ya, kemudian ada data analitik ya, atau analitika data. Setelah sensornya baca data, kemudian datanya mau diapakan, ya, ada data analytics, terus kemudian ada cloud, ya, ada cloud. Di manufaktur juga ada namanya cloud manufacturing, ya, ada teknologi cloud. Kemudian ada teknologi yang lainnya kayak digital twin atau cyber physical system. Di kita ada cyber physical production system. Jadi bagaimana membuat versi digital dari keseluruhan pabrik, ya. Nah teknologi-teknologi itu akan saya sampaikan di materi yang terakhir itu. Jadi banyak teknologi, ada minimal 9 teknologi ya yang sekarang berkembang pesat, itu sangat membantu di dalam proses produksi ataupun di dalam sistem manufaktur secara keseluruhan. Oke. Nah, itu materi-materinya yang akan kita bahas selama perkuliahan sistem informasi manufaktur ini. Lalu kemudian referensinya apa yang dipakai? Buku yang pertama adalah bukunya Groover, ya, Michael K. Groover, Automation, Production System, and Computer Integrated Manufacturing. Ini buku sudah edisi keempat, ya. Edisi kelima bahkan ya. Ini yang terakhir edisi kelima. Buku yang saya share tadi itu adalah
buku edisi keempat, terbitan tahun 2015. Kemudian sudah terbit buku edisi yang kelima. Nah, teknologi-teknologi baru yang ditemukan ataupun di apa namanya berkembang ya, atau apa ya, berkembang pesat ya setelah adanya istilah industri 4.0 itu dimasukkan ke sini, ke edisi yang kelima ini. Ya, edisi yang kelima. Jadi ada tambahan. Tapi kita sementara pakai ini karena saya nggak punya yang edisi 5 ini. Dulu pernah punya tapi lupa soft copy-nya ya, lupa, nggak tahu di mana sekarang. Kemudian buku yang kedua ini adalah bukunya Cecilia, Franjo Cecilia. Ini nggak begitu terkenal buku ini karena ini juga buku lama, tetapi isinya cukup lah untuk memberikan pengantar untuk teknik sistem informasi manufacturing. Judulnya sangat sesuai, yaitu Manufacturing Information and Data System. Ya, ini buku lama terbitan 2001 atau 2002. Ini juga tadi sudah ya, sudah saya share. Kemudian ya ada referensi-referensi yang lainnya ya tapi yang utama ada dua itu yang saya pakai. Kalau di Google banyak ya, tinggal searching Google itu nanti ketemu banyak referensi yang lain. Oke, kemudian untuk media perkuliahan atau format perkuliahan yang kita pakai, kuliahnya karena masih daring ya, jadi kita pakai Zoom. Insya Allah tiap minggu sesuai dengan jadwal masing-masing seperti hari ini, atau Meet ya kalau dibutuhkan. Kemudian WhatsApp untuk share materi dan untuk diskusi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan di situ. Kemudian untuk yang lainnya adalah kuis. Jadi setiap materi, kecuali materi hari pertama ini, jadi mulai materi yang kedua, itu akan ada kuis, beberapa pertanyaan, jawaban singkat, untuk review dari materi yang diberikan. Materi itu bisa seperti ini, saya sampaikan langsung. Kalau ada rekamannya, saya kasih rekamannya ya. Misalnya ada di YouTube ataupun di mana, pokoknya nanti kalau ada materi yang lain juga, misalnya ada sumber yang bagus di YouTube, mungkin akan saya minta kalian menyimak materi itu, kemudian yang tentu berkaitan ya, kemudian akan ada kuis dari materi tersebut. Lalu tugas ini adalah khusus untuk bab-bab yang banyak perhitungannya, yang ada matematikanya ya, ada rumus matematikanya, ada perlu analisis mendalam, itu ada tugas. Jadi bab-bab tertentu. Kalau kuis semua materi. Lalu YouTube ya untuk pengayaan. Jadi, apa itu YouTube? Mungkin saya yang upload ataupun dari sumber yang lainnya. Itu kira-kira ya gambaran perkuliahannya. Yang jelas setiap minggu insya Allah kita ketemu. Walaupun tidak full 1,5 jam ya, kalau misalnya ada media YouTube mungkin kita ketemu setengah jam untuk diskusi, lalu yang 1 jam untuk YouTube dan langsung mengerjakan kuis. Tapi tetap dialokasikan bahwa setiap minggu itu 1,5 jam ya online. Jadi disiapkan tetap sesuai jadwal. Kecuali kalau misalnya nanti ada perubahan ya, misalnya saya berhalangan atau apa, mungkin kita bisa pindah ke jadwal yang lain. Tapi dialokasikan tiap minggu 1,5 jam. Oke, kemudian kalau yang sebenarnya kan namanya 3 SKS itu ya 1,5 jamnya itu bertemu dengan dosennya gitu kan, atau di kuliah di kelas itu. Kemudian yang lainnya kan mandiri ya, ada belajar mandiri. Jadi saya harapkan tidak hanya bersumber pada dosennya ya untuk setiap mata kuliah ya, kalian bisa mengembangkan sendiri, apalagi kalau misalnya menemui satu kasus tertentu yang misalnya belajar tentang tata letak pabrik gitu ya, terus kemudian ada satu masalah ya, kemudian kalian belum bisa menyelesaikannya, lalu bisa didiskusikan atau ditanyakan, itu juga bagus ya. Jadi berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan-pengetahuan sebelumnya.
Kemudian untuk jadwal kuliah sebagaimana biasanya 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS, lalu minggu tenang dan UAS. Kira-kira kalau kita mulai minggu ini sebagai minggu pertama, maka UTS-nya ada sekitar 11 pertengahan Oktober itu UTS. Lalu UAS-nya sekitar akhir Desember ya UAS. Jadi tahun baru itu sudah free ya. Ini hari Jumat minggu keduanya. Jadi tahun baru itu sudah free, sudah tidak ada kuliah tidak ada UAS lagi, tinggal tunggu nilai. Kemudian jadwal kuliah ini disesuaikan dengan bab-bab tadi ya. Ini tanggalnya punya yang kemarin ya. Ini saya belum rubah. Jadi tanggalnya menyesuaikan. Jadi untuk pertemuan pertama, untuk minggu pertama ada kontrak kuliah, kemudian bab pertama yaitu pengantar, sistem informasi manufaktur saya singkat SIMA, karena kalau SIM itu sistem informasi manajemen sudah kepakai, sangat familiar. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu nggak banyak pakai MIS ya, Manufacturing Information System. Ya. Walaupun ada manajemen information system, tetapi ya, sama istilah yang dipakai itu MIS. Lalu bab 2 di minggu kedua kita bahas SIM ya, termasuk di dalamnya ada CAD/CAM, terus CAE, CAPP, CAQ dan lainnya. Lalu bab ketiga, pertemuan ketiga piramida otomasi. Piramida otomasi ini langsung masuk ke level 0, level yang paling dasar yaitu sensor dan aktuator atau IoT. Kemudian PLC, SCADA, MIS, ERP. Ya. Ini piramida otomasi. Jadi sebelum UTS ini yang berkaitan dengan teknikalnya ya, teknikal yang dibutuhkan ya, sistem otomasinya. Kemudian setelah UTS yaitu sebelum UAS ya, itu mulai dari yang manajemen manufaktur tadi ya, inventory, PPC, scheduling, factory layout ya, kemudian CM, performance management, dan EMT, advanced manufacturing technology. Ini bacanya bukan advance ya, ini advance bacanya. Kadang banyak yang bacanya advance gitu, advance. Lalu minggu tenang dan UAS. Kemudian untuk penilaian, nah untuk penilaian ini mulai dari presensi, ya presensinya otomatis tadi ya, jadi kalian tidak perlu isi Google Form, saya langsung ngambil dari isi attendance tadi. Lalu kuis materi per minggu, lalu tugas untuk bab tertentu, kemudian UTS dan UAS ya. Yang ini gambarannya UTS UAS open book ya. Oke. Kemudian untuk nilainya, persentase nilai, presensi 5%, kemudian kuis 15%, lalu tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, sehingga semua total 100%. Untuk penilaiannya sebagaimana biasa mulai A sampai E ya. Oke. Baik, itu berkaitan dengan kontrak kuliah.